Setelah jutaan vaksin tiba di Indonesia dan melakukan segala pemeriksaan, akhirnya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disingkat BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksin Sinovac. Atas izin tersebut, BPOM menyebutkan bahwa vaksin Sinovac memiliki efikasi atau estimasi seberapa efektif vaksin mencapai 65,3%. Pada hari ini adalah momentum di mana Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, adalah warga Indonesia pertama yang menerima vaksin Sinovac. Pada sekitar pukul 9.30 pagi tadi, Presiden Jokowi telah melakukan rangkaian vaksinasi yang dilakukan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Dan berikut adalah jalannya proses vaksinasi pertama di Indonesia. Nggak terasa sama sekali. Pada proses vaksinasi pagi tadi, ada 4 meja atau 4 tahapan yang harus dilalui. Pada meja pertama, penerima vaksin terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan verifikasi data. Dilanjutkan pada meja kedua, melakukan screening kesehatan hingga dilakukan pemeriksaan tekanan darah, serta adanya edukasi mengenai vaksin. Pada meja ketiga adalah proses inti, yaitu penyuntikan vaksin Sinovac. Dan pada meja terakhir, penerima vaksin menanti selama 30 menit untuk monitoring apabila ada efek vaksin setelah disuntikan. Setelah itu, sebagai bukti telah mengikuti vaksinasi, peserta akan menerima sertifikasi vaksin. Vaksinasi pada hari ini pun berlangsung cukup cepat dan lancar dan telah diberikan kepada kelompok prioritas pertama, seperti tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, TNI, Polri, aparat hukum, dan petugas publik lainnya. Tak hanya itu, ada pula beberapa perwakilan lainnya seperti salah satunya Raffi Ahmad yang juga telah melakukan vaksinasi. Suami Nagita Slavina ini diberi vaksin Sinovac sekitar pukul 10 pagi tadi. Tak berselang lama setelah Presiden Jokowi diberikan vaksin. Tentunya Raffi diberikan vaksin untuk mewakili anak muda agar tidak ragu mendukung berhasilnya vaksinasi nasional. Nantinya, vaksinasi ini akan dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu gelombang pertama dari Januari 2021 hingga April 2021, sedangkan gelombang kedua direncanakan akan dimulai dari April 2021 hingga bulan Maret 2022 tahun depan. Semoga saja dengan adanya vaksinasi hari ini membawa angin segar sehingga dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19 dan bisa mengakhiri pandemi COVID-19. Beberapa hari terakhir, nama Young Lex dan Anya Geraldine menjadi perbincangan. Pasalnya, secara tiba-tiba ia mengunggah cuitan kekesalan yang ditujukan kepada Anya. Tak main-main, Young Lex bahkan menegur Anya yang ia sebutkan telah mengabaikan pesan hingga panggilan telepon darinya. Lebih lanjut, pelantun "nyeselkan" itu turut pula melontarkan pertanyaan bernada ejekan. Young Lex mengibaratkan Anya sebagai bintang baru yang kini lupa dengan pertemanan lama mereka. Unggahan ini bahkan sempat memantik reaksi warganet. Mereka pun bertanya-tanya, ada apakah gerangan antara Anya dan Young Lex? Benarkah jika hubungan pertemanan mereka tengah merenggang? Berbagai spekulasi pun muncul sampai ada pula warganet yang menyebutkan jika Young Lex terlalu memaksa Anya untuk membalas pesan darinya. Meski begitu, banyak warganet yang menanggapi santai dan menjadikan cuitan Young Lex itu sebagai bahan lelucon. Saat ini, romantika antara Amanda dan Billy mulai dipertanyakan. Bagaimana tidak, dua sejoli yang tengah dimabuk asmara itu tiba-tiba menampilkan gelagat yang tak biasa. Amanda Manopo diketahui berhenti mengikuti akun media sosial milik Billy. Tak hanya itu saja, unggahan foto mesranya bersama adik almarhum Olga itu pun sudah tak bertengger di dalam media sosial miliknya.
Karena inilah warganet menduga-duga jika hubungan Amanda dan Billy sedang dalam keadaan yang tidak baik. Namun ini hanyalah sekedar dugaan semata. Jika ditelisik dari laman media sosial Billy, foto-foto mesra mereka yang membuat publik gigit jari itu nyatanya masih menghiasi akun media sosial Billy. Ini adalah kali kedua bagi Amanda untuk mengunfollow dan menghapus foto bersama sang kekasih. Sebelumnya hal ini pernah ia lakukan bertepatan di hari ulang tahunnya yang ke-21 tahun pada 6 Desember lalu. Tapi harus tanya kenapa dia unfollow dan hapus foto-foto Bang Willy. Kenapa unfollow sama hapus foto Bang Billy? Kenapa? Tanya aja sendiri. Berarti aku berhasil kan? Oh, dia bikin masalah, dia bikin ini. Nanti habis selesai acara kita ngomong berdua ya. Buat kamu nih. Happy birthday ya. Jadi sengaja ya biar ribut ya unfollowan. Ih, tahu genting deh. Oh, jadi ribut sengaja berhasil. Aku cuma Ya. bisa ngasih ini, nggak bisa ngasih apa. I hate you. Mau pukul batu. Ada bodyguard. Kesel banget, atau dimarah banget katanya. Mood aku hancur katanya gitu. Desember ya. Kenapa? Maafin aku ya. Setelah mengikat janji suci pernikahan pada Sabtu 9 Januari 2021, pasangan Felicia dan Hito memulai perjalanan rumah tangga mereka dengan menikmati indahnya bulan madu di Istanbul, Turki. Hal ini sebelumnya diketahui dari beberapa unggahan foto ataupun video yang mereka pamerkan di media sosial. Ile, so sweet bener. Ada dikasih balon-balon. Gemes banget sih. Bro, mana sih bro? Bro kotok. Dari sejumlah unggahan yang mereka bagikan di dunia maya, Felicia dan Hito tampak berbalut kebahagiaan. Bagaimana tidak, setelah hampir sewindu merajut cinta sebagai pasangan kekasih, mereka akhirnya berhasil membawa romantika itu ke jenjang pernikahan. Lihatlah kini bagaimana bahagianya Feli dan Hito ketika berpeluk mesra sebagai pasangan suami istri di hadapan Hagia Sophia, Istanbul.